2024. Kalau Bapak salah pilih, begini Mi. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih. Kader Partai Demokrat yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. Selamat malam dan selamat malam pemirsa seluruh Indonesia dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia. Bahwa pemecatan itu nanti akan kita uji di dalam proses hukum dan perundangan yang berlaku. Bahwa hati saya ini Demokrat, bukan hanya bajunya. Mungkin saja teman-teman yang belum dipecat tetapi pakai logo tapi hatinya bukan Demokrat, malah merusak. Kenapa? Justru saya hadir untuk menyelamatkan Partai Demokrat setelah SBY Ketua Umum, Ibas jadi sekjen, baru SBY Ketua Umum Kongres di Surabaya, Inca jadi katakanlah sekjen, mengambil hak-hak daripada kewenangan pimpinan fraksi di tingkat cabang dan di tingkat provinsi. Saya tak percaya tadinya. Bayangkan membuat peraturan organisasi yang tadi ditandatangani oleh Pak SBY yang menurut saya adalah seorang negarawan, hanya mengambil 15% dari itu. Artinya apa? Soal iuran fraksi dari tingkat 2, tingkat 1. Ya, harusnya ditanya siapa, di mana saya mendiskreditkan. Justru saya menyelamatkan. Karena mereka kecewa dari Sabang sampai Merauke DPC dan DPD atas diambilnya kewenangan itu yang sebelumnya itu tidak. Pilkada-pilkada tingkat 2 itu sebelumnya itu adalah hak daripada pimpinan partai kabupaten kota. Baru kalau gubernur itu dari provinsi diproses di DPP. Ini semua. Itu saya sampaikan, ini menjadi ya, supaya saya sampaikan waktu pertemuan saya dengan yang saya hormati Pak SBY di Cikeas tanggal 16 Selasa 2021 kemarin. Salah satunya jawaban dia itu kan membeli kantor proklamasi. Jadi itu milik dari hasil pilkada 2015 karena beliau waktu itu ketua umum. Karena dibilang kita dulu kan menyewa kantor Pak Jody. Kantor saya tidak pernah disewa selama 12 tahun yang di Jalan Pemuda. Gak pernah itu disewa. Dia bilang gak tahu. Itu salah satu penyebabnya. Penyebab kedua adalah pilkada 2020 kemarin yang semuanya ditarik ke DPP, tidak disalurkan sebagian sedikit pun kepada DPC. Itu yang membuat meledaknya. Mereka datang. Jadi Anda ini hanya menyalurkan apa yang menjadi concern dari DPC. Betul. Posisi Anda begitu. Tetapi sedikit lagi kalau boleh. Langsunglah keluar pidato kudeta. Padahal apinya ini sebetulnya masih api lilin. Kudeta yang disiram dengan Pertamax menyambar kemana-mana. Nggak ada kecampur tangan eksternal kekuatan pemerintah di sini. Kalau boleh saya tambahkan, kekuatan intervensi pemerintah di Demokrat dari dalam adalah Kongres 2010 di Bandung. Bagaimana semua kekuatan dan presiden menginginkan Andi Malarangeng tidak menang. Artinya hati nurani yang bicara. Yang akan mengemban tugas besar 5 tahun ke depan adalah kader-kader yang capable, memiliki visi dan kompetensi. Saya kira ini persoalan bukan persoalan baru. Dunia sudah mengetahui persoalan yang melanda Partai Demokrat ini. Kalau kita menarik garis ke belakang, gitu ya. Awal bulan ini saya pernah menyampaikan sesuatu di pers, di media. Kemudian di Partai Demokrat ini mari kita selesaikan di dalam, di internal. Jangan keluar, malu kita semuanya. Akibatnya akan terbongkar masing-masing borok yang memang akhirnya juga terbongkar. Maksud saya, jangan terlalu takut tentang 2024. Ini persoalan muncul dengan adanya kudeta, itu karena takut 2024 ini diambil orang sebenarnya. Padahal Siapa yang takut? Ya? Siapa yang takut, Bang? Ya, orang Demokrat yang takut. Di antaranya pimpinan Partai Demokrat. Seolah-olah Demokrat ini akan lari kemana ke siapa. Kalau ini diselesaikan di dalam dan diangkat-angkat persoalan bertemu dengan Muldoko, gampang. AHY kok dengan Pak SBY, panggil Muldoko kita bicara. Anda mau apa? Anda mau di mana nantinya? Ini partai-partai kita ini ya. Itu suatu solusi. Kalaupun tidak, toh
Kita tidak bilang bahwa dia orang luar dan tidak boleh mencalonkan. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah dirubah. Ketika Anda bilang partai keluarga dan itu berbeda dengan tujuan didirikannya Justru Demokrat. di situ kuncinya, bahwa karena dia partai keluarga dan tidak terbuka, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh mereka sendiri. Saya pikir sampai batas waktu yang kita tunggu untuk menyelesaikan secara internal tidak terjadi. Malah kudeta itu bergulir dan kami disebut sebagai pengkhianat. Apa maksudnya pengkhianat? Kalau mau pengkhianat, mari kita buka konotasi pengkhianat itu dari mana-mana. Saya bisa berbicara mengenai pengkhianat itu dari sejak kapan? Dari mulai 2013, oke, 2013 Pak SBY di KLB juga menggantikan Anas Urbaningrum. Setelah itu 2015 SBY calon tunggal. 2020 tidak dibuka kesempatan untuk calon yang lain. Kan itu peristiwanya. Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat, KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Kali ini mereka mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara 487 KTUN 2002 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PT UN Jakarta, khususnya dalam perkara nomor 150 G 2021 PT UN Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021. Secara resmi, tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin Demokrat berada pada posisi yang benar. Tidak ada satupun celah atau jalan bagi KSP Muldoko untuk memenangkan PK ini. Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pancaroba. Baru-baru ini contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar pemilu 2024 ditunda. Situasi hukum yang tidak menentu itu ada kemungkinan diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu, bagian dari elit dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Saudara-saudara, sebenarnya bagi kami mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Muldoko. Yang lebih menarik lagi sekarang, betapa perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja. Padahal yang bersangkutan adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Komenskol berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap dalam peradilan. Ada celah untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya. Untuk itu, meskipun secara hukum tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Muldoko, tetapi kami, keluarga besar Partai Demokrat, tetap waspada. Dengan mempertimbangkan kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke ruang terang. Di samping para kader Demokrat di seluruh tanah air
kami memohon rakyat Indonesia untuk berkenan ikut monitor. Bahkan para ketua DPD dan ketua DPC di seluruh tanah air bersepakat untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung. Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari ada resiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa. Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun sudah menyampaikan resiko ini, bahwa bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang dan KSP Muldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan ini. Sebetulnya sejak tahun lalu kita sudah mengingatkan ini bakal ada PK, tetapi pasti sangat politis. Tujuannya adalah membungkam oposisi. Partai Demokrat adalah partai oposisi dan juga menghadang, termasuk berpotensi membubarkan Koalisi Perubahan. Kini dugaan itu terbukti. Tetapi kami, seluruh pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat siap. Kami siap lahir dan batin, tidak gentar sedikit pun. Kita akan hadapi segala tantangan dan resiko yang ada di depan mata. Banyak sekali persoalan rakyat yang harus dicari solusinya bersama. Inflasi meningkat, harga-harga kebutuhan pokok naik, sementara daya beli menurun, pendapatan juga menurun, angka pengangguran meningkat, kemiskinan semakin meningkat, hutang meroket. Jika di tengah fokus kerja kami itu ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Muldoko, yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan. Kami yakin Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran yang hakiki tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun pimpinan negeri diam dan bahkan cenderung membiarkan, kami juga tidak akan pernah mengeluh. Ingat, pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini bukanlah individu, bukanlah sekelompok elit atau golongan, melainkan rakyat Indonesia. Maka kepada rakyat, kami meminta dukungan dan bantuan. Bersama rakyat, kami akan berjuang. Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kami percayakan kepada tim hukum mewakili Partai Demokrat untuk menyerahkan kontra memori peninjauan kembali atau PK kepada Mahkamah Agung melalui PT UN Jakarta. Kepada para pengangku hajat hukum di Republik ini, dengan segenap kerendahan hati, kami mengetuk hati nurani dan akal sehat yang mulia. Semoga Yang Mulia istiqomah dan menolak segala bentuk intervensi politik agar kelak menghadirkan keputusan hukum yang berpegang teguh pada asas kebenaran dan keadilan. Demikian pernyataan pers saya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.